Bagaimana kita ketahui, saat ini telah terdapat 5 buah dam, yaitu Dam Nosa, Dam Paloi, Dam Sei Harapan, Dam Sei Ladi, dan Dam Muka Kuning. Dam Duriangkang adalah merupakan dam ke-6 dan yang terbesar di Pulau Batam. Dam ini nantinya akan merupakan estuary dam terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas tampung sebesar 107 juta meter kubik dengan luas catchment 79 km persegi dan panjang dam sebesar 805 meter. Estuary dam adalah merupakan dam
pipa dengan diameter 1 meter dan panjang 35 meter yang nantinya akan dipasang pada elevasi 0 meter LWS. Temporary bottom outlet ini terletak pada STA 124,5 hingga STA 195 pada center dam, di mana pada lokasi ini telah mengalami preloading selama 3 bulan yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya settlement, sehingga pada saat pemasangan temporary bottom outlet diperlukan pembongkaran material preloading tersebut.
dari yang direncanakan. Pekerjaan paket selanjutnya adalah pembangunan permanen bottom outlet dan bangunan spillway. Permanen bottom outlet terletak di ujung timur Dam Duri Angkang yang berupa pemasangan satu buah pipa dengan diameter 1,8 meter sepanjang 125 meter dan dua buah tower inlet dan outlet yang dilengkapi dengan 3 buah pintu slide gate. Pada bagian inlet dan outlet tower yang berfungsi sebagai saluran pengarah. Demikian pula dengan pipa conduit diturunkan dan dipasang pada elevasi minus 2 meter LWS untuk selanjutnya dilakukan penyambungan dengan menggunakan las dan dibungkus dengan beton di sekeliling pipa dengan mutu K175 dan diikuti dengan timbunan tanah yang dipadatkan lapis demi lapis untuk mendapatkan kepadatan maksimum. Pipa permanen bottom dengan elevasi puncak pada plus 7,5 meter LWS. Bangunan spillway merupakan konstruksi beton bertulang dengan tipe OG. Bangunan ini dirancang dengan kapasitas banjir 10.000 tahun atau dapat menyalurkan air maksimum sebesar 40,1 meter kubik per detik, di mana akibat banjir akan menaikkan permukaan air hingga 1,04 meter dan membutuhkan waktu 21 hari untuk kembali normal. Bangunan spillway sengaja dirancang besar dan berat. Hal ini diharapkan dapat menghindari terjadinya sliding akibat tekanan air yang besar. Demikian pula pada sisi downstream dipasang batu bronjong untuk mengurangi terjadinya gerusan yang dapat mengganggu stabilitas bangunan. Lokasi spillway ini terletak pada saddle dam nomor 1. Sebagaimana layaknya pembangunan dam, maka hal yang perlu diperhatikan adalah persiapan tanah dasar.
Pada saddle dam 1, masalah utama adalah pembuangan material yang jelek dan kadang berupa lumpur. Hal ini adalah wajar, karena sebelumnya lokasi tersebut mengalami pasang surut air laut. Selanjutnya, material tanah jelek diganti dengan material pilihan dan dipadatkan lapis demi lapis dengan menggunakan pad foot roller. Saddle dam 1 memiliki panjang 600 meter dan elevasi tanah dasar plus 2,5 meter, sehingga pada dasar dam dipasang cut-off wall yang berupa pemancangan sheet pile. Sedangkan pada saddle dam 2, 3, dan 4 digunakan material agregat dengan lapisan geotextile pada dasar dam.
Pekerjaan finishing pada paket permanen bottom outlet
8 meter per detik pada saat umur 28 hari. Demikian pekerjaan cut-off wall dapat diselesaikan selama 65 hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 1997 hingga berakhir tanggal 15 Mei 1997. Selesainya pekerjaan cut-off wall diikuti dengan menaikkan timbunan tanah hingga elevasi plus 10 meter LWS, di mana sekali